wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat dan tentunya tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran kita walaupun pembelajaran kita dilakukan dengan jarak jauh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar seperti biasa kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Doa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 2, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Namun sebelumnya, seperti biasa, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Hari Merdeka. Kebetulan anak-anak, lagu ini ya sangat sesuai sekali dengan tema kita ya. Kemarin kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 2020 ya. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya dan kita tetap merdeka. Ayo anak-anak, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan bersama-sama. Itu tadi lagu Hari Merdeka ciptaan siapa ya anak-anak? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, yaitu ciptaan H. Mutahar. Nah, lagu Hari Merdeka ini anak-anak merupakan salah satu lagu yang menggunakan tangga nada mayor. Dan kebetulan pada hari ini kita juga akan mempelajari tentang tangga nada mayor dan minor ya. Anak-anak mungkin sudah belajar di kelas 4 ya, bahwa tangga nada diatonik itu dibagi dua, yaitu ada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tadi lagu Hari Merdeka itu merupakan salah satu contoh dari lagu yang menggunakan tangga nada mayor anak-anak. Nah kemudian apa sih ciri-cirinya lagu yang menggunakan tangga nada mayor itu? Nah yang pertama adalah bersifat riang gembira ya, seperti tadi lagu Hari Merdeka itu adalah menceritakan tentang kegembiraan rakyat Indonesia yang sangat senang karena sudah terbebas dari belenggu penjajahan ya. Kemudian yang kedua bersifat semangat ya anak-anak. Kemudian yang ketiga dimulai dengan nada do, itu ciri yang ketiga. Dan yang keempatnya memiliki interval atau jarak nada 1 1 setengah 1 1 1 setengah ya. Kemudian yang kedua ada lagi ciri-ciri dari tangga nada minor ya. Nah, ciri-ciri dari tangga nada minor ini kebalikan dari tangga nada mayor ya. Yang pertama bersifat sedih anak-anak. Kemudian kurang bersemangat ya. Kemudian diawali dengan nada la dan memiliki jarak nada atau interval 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Nah itu anak-anak ciri-ciri dari tangga nada mayor dan minor. Kemudian lagunya anak-anak kita bisa lihat dari lagu tersebut apakah sedih atau riang gembira ya. Kalau sedih tentunya itu adalah contoh dari lagu bertangga nada minor. Coba anak-anak tahu tidak contoh lagu yang bertangga nada minor?
Ya, betul sekali. Contohnya lagu Gugur Bunga, Mengheningkan Cipta, ya. Kemudian lagu Syukur, itu merupakan contoh dari lagu yang bertangga nada minor, maaf ya. Kemudian anak-anak, nanti anak-anak harus bisa menyanyikan salah satu lagu, yaitu lagu nasional, baik yang bertangga nada mayor ataupun yang bertangga nada minor ya. Nanti anak-anak akan mengirimkan rekamannya kepada ibu ya untuk menyanyikan masing-masing satu lagu untuk lagu yang bertangga nada mayor dan tangga nada minor. Baik anak-anak, tadi lagu Hari Merdeka ya, Indonesia sudah merdeka. Itu atas perjuangannya siapa, Nana? Ya, betul sekali. Itu atas perjuangan para pahlawan kita yang sudah berjuang mati-matian, bahkan sampai mengorbankan jiwa dan raganya. Nah, itu semua adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia khususnya ya, untuk menjaga dan membela bangsa dan negara. Nah, anak-anak, seperti yang dilakukan oleh para pahlawan, mereka berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan Indonesia, sehingga sekarang kita bisa menikmati kemerdekaan ya, karena jasa-jasa dari pahlawan kita. Nah, cara kita menjaga dan memelihara bangsa Indonesia, negara Indonesia, itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia ya, Nana. Nah, kita sekarang di zaman merdeka tidak lagi kita berperang untuk melawan penjajah, tapi berjuangnya dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif ya. Kemudian juga menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Kemudian kita juga bersatu padu ya untuk memajukan negara kita tercinta. Yang itu merupakan beberapa contoh dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, apa sih tanggung jawab itu anak-anak? Ya, tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya baik terhadap diri sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun terhadap negara. Ya, tadi sudah dibahas bahwa tanggung jawab kita terhadap negara. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita terhadap lingkungan, misalnya lingkungan di masyarakat. Apa saja sih tanggung jawab kita? Ya, contohnya kita harus menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Itu merupakan beberapa contoh dari tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Kemudian ada lagi anak-anak, tanggung jawab kita terhadap keluarga. Apa sih tanggung jawab kita terhadap keluarga? Ya, tentunya kita harus bisa menjaga nama baik keluarga, ya, patuh dan taat atas nasihat orang tua. Nah, kemudian selain itu juga kita harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa sih tanggung jawab terhadap diri sendiri? Ya, tentunya yang paling pertama adalah kita harus bisa menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan diri kita, baik secara lahir maupun secara batin. Nah, sekarang anak-anak dengan adanya wabah penyakit, dengan adanya virus COVID-19 ini ya, kita harus hati-hati dan waspada anak-anak. Jangan sekarang mentang-mentang sudah adanya new normal ini, kemudian anak-anak bebas berkeliaran atau jalan-jalan kemana-mana. Tidak demikian ya anak-anak. Makanya belajar pun kita sekarang masih belum bisa bertatap muka ya, karena adanya wabah virus corona ini. Nah, kita wajib ya atau harus melaksanakan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, yaitu menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, menjaga kesehatan tubuh kita yang ada kaitannya dengan tema hari ini, yaitu menjaga kesehatan organ pernapasan kita ya. Nah, akibat dari virus COVID-19 ini pun anak-anak, akibatnya itu sangat dahsyat sekali ya. Bahkan seluruh dunia juga merasakan yang namanya wabah ini ya. Itu bisa menyerang organ pernapasan kita yang bisa menimbulkan penyakit yang namanya adalah pneumonia. Di mana penyakit pneumonia ini adalah terjadinya radang di paru-paru kita yang diakibatkan oleh virus tersebut ya.
Nah, sekarang kita harus waspada dan menjaga kesehatan kita. Bagaimana caranya? Nah, tentunya ya sekarang kita walaupun sudah era baru yaitu new normal, kita harus tetap menjaga jarak ya. Kemudian juga kita tidak lupa untuk selalu mencuci tangan dan juga menggunakan masker ya. Nah, sekarang baik anak-anak, kita akan membahas apa saja organ pernapasan pada manusia. Ibu akan memberikan contoh gambar dan bagian-bagian tentang saluran atau organ pernapasan pada manusia. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, ini adalah gambar susunan organ pernapasan pada manusia, yaitu dimulai dari rongga hidung. Nah, udara masuk melalui rongga hidung, di mana di rongga hidung ini terdapat bulu-bulu halus yang gunanya adalah untuk menyaring kotoran agar kotoran ini tidak masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Kemudian turun ya ke faring. Nah, faring ini terletak antara persimpangan saluran pernapasan dan juga saluran pencernaan ya. Kemudian turun lagi ke laring. Laring ini di bagian jakun ya anak-anak, bagian yang menonjol di leher kita kalau kita perhatikan. Kemudian turun lagi ke trakea atau batang tenggorokan ya. Kemudian di sini ada percabangan, yaitu cabang batang tenggorokan yang disebut juga dengan bronchus ya. Kemudian bronchus bercabang lagi menjadi bronchiolus, kemudian percabangan bronchiolus menjadi alveolus ya, di mana di alveolus ini terjadinya pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida ya. Oksigen yang ketika bernapas itu akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah halus, sementara karbon dioksida itu dari pembuluh darah halus kembali ke paru-paru yang kemudian akan dibuang ketika kita sedang bernapas ya. Nah, itu anak-anak proses terjadinya pernapasan manusia yang dimulai dari rongga hidung sampai ke paru-paru. Baik anak-anak, kita lanjutkan sekarang ke organ pernapasan pada hewan. Nah, pada hewan itu ada yang menggunakan paru-paru ya, ada juga yang menggunakan insang, ada juga yang menggunakan trakea, ada juga yang menggunakan kulit ya. Nah, Ibu akan berikan contoh beberapa binatang atau hewan tentang alat atau organ pernapasan pada binatang tersebut. Berikut ini ada contoh-contohnya. Coba anak-anak perhatikan ya. Inilah contoh nama-nama hewan serta alat pernapasannya. Yang pertama cacing ya. Cacing alat pernapasannya adalah kulit. Kemudian yang kedua insekta atau disebut juga bangsa serangga ya. Alat pernapasannya adalah trakea. Kemudian contoh yang ketiga ikan. Nah, ikan alat pernapasannya adalah insang. Kemudian berudu ya. Berudu itu katak kecil ya yang masih berenang di dalam air sehingga alat pernapasannya berupa insang. Kemudian katak besarnya atau katak dewasa, alat pernapasannya berupa kulit dan paru-paru. Kemudian burung atau aves ya, alat pernapasannya adalah paru-paru. Kemudian contoh yang ketujuh, mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui. Nah, mamalia darat seperti kucing, anjing, domba ya dan sebagainya itu menggunakan alat pernapasan berupa paru-paru. Kemudian yang kedelapan ini ada mamalia air. Mamalia air itu hewan yang berkembang biak dengan melahirkan dan menyusui tapi adanya di air ya. Seperti contohnya ikan paus, duyung, lumba-lumba ya. Nah, menggunakan alat pernapasan berupa paru-paru. Kemudian contoh yang kesembilan adalah reptil atau hewan melata ya. Seperti kadal ya.
cicak, tokek. Nah, itu merupakan hewan reptil dan menggunakan alat pernapasan berupa paru-paru. Baik anak-anak, mari kita baca teks bacaan berikut ini. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu, tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, yaitu ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi, anak-anak harus bisa menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa. Misalnya, apa nama gunung yang berada di Kali Adem Yogyakarta? Maka jawabannya adalah Gunung Merapi. Nah, kemudian contoh yang kedua, misalnya menggunakan kata tanya di mana misalnya. Di mana letak wisata Kali Adem Yogyakarta? Maka jawabannya di lereng Gunung Merapi, ya. Kemudian misalnya ada lagi pertanyaan dengan menggunakan kata tanya kapan. Kapan Gunung Merapi meletus pada bacaan tersebut? Maka jawabannya adalah tahun 2006. Nah, itu merupakan beberapa contoh, ya. Kalian bisa menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, ya. Nah, dari bacaan tadi juga anak-anak dijelaskan bahwa di lereng Gunung Merapi, yaitu di Kali Adem, ini adalah sebagai tempat wisata, ya, yang mungkin anak-anak pun pernah ke sana, ya, pernah melakukan tur, yaitu ke Lavatur menggunakan jeep, ya, ke sana, ya. Di sana ada sisa-sisa, ya, terjadinya letusan Gunung Merapi, ya, di mana tempat tersebut banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi pun di situ dibahas tentang jenis kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu kegiatan pariwisata. Nah, anak-anak, jenis kegiatan ekonomi masyarakat selain tadi di bidang pariwisata, ada lagi, ya, jenis-jenis lainnya. Di antaranya yang pertama ada di bidang pertanian, ya. Kemudian yang kedua perkebunan, yang ketiga perindustrian, yang keempat perdagangan, yang kelima pertambangan, yang keenam kehutanan, dan kemudian ada di bidang jasa, anak-anak. Nah, kalau pertanian itu biasanya menghasilkan padi, ya. Kalau perkebunan biasanya itu digunakan untuk menanam tumbuhan keras, ya, yang seperti perkebunan teh, perkebunan kopi, ya. Kemudian ada lagi tadi perindustrian. Nah, kalau industri adalah mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, ya. Kemudian ada lagi perdagangan. Kalau perdagangan ini adalah kegiatan menjual dan membeli hasil produksi atau barang, ya. Kemudian ada lagi tadi kehutanan. Nah, kalau kehutanan di sini biasanya menghasilkan berupa kayu, ya, kemudian rotan mungkin, ya, damar, pinus, dan sebagainya.
Kemudian ada lagi tadi perikanan ya. Perikanan dibagi dua, ada perikanan darat dan perikanan laut ya. Kemudian ada lagi peternakan, di mana peternakan ini menghasilkan daging ya, kemudian susu, telur ataupun kulit ya. Kemudian selanjutnya adalah pertambangan. Nah, Indonesia dikenal sangat kaya akan hasil tambangnya ya. Pertambangan itu bukan menghasilkan tambang ya anak-anak, tapi berupa barang tambang yang ada di dalam perut bumi ya. Misalnya emas ya, kemudian besi, perak, kemudian juga batu bara ya. Itu contoh-contoh pertambangan ya. Kemudian bidang jasa. Nah, kalau bidang jasa ini tidak menghasilkan barang ya, tapi berupa pelayanan ya. Contohnya nih, ibu ya sebagai guru ini bekerjanya di bidang jasa. Kemudian mungkin ada di antara kalian yang orang tuanya membuka salon ya. Nah, itu juga contoh usaha di bidang jasa ya. Nah, anak-anak, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Untuk secara jelasnya, lebih lengkapnya, nanti Ibu akan kirimkan rangkuman materi di tema 2, subtema 1. Mungkin sekian dulu dari Ibu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.